interpretasinya atau audiensnya, oh itu ada nilainya yang tinggi, oh ternyata itu ground clutter. Jadi teman-teman bisa menganalisis ground clutter itu dengan melihat produk PPI velocity-nya ya. Jika nilai velocity-nya memang cenderung nol, ya nilainya hampir tidak bergerak menjauh atau mendekat, oh itu bisa jadi dipastikan itu adalah echo dari ground clutter. Itu aja sih mungkin saran saya untuk penggunaan PPI. Harapannya sih saya mungkin bisa teman-teman mengekstrak data curah hujannya gitu. Apakah ada nggak sih di pada jam itu ada kejadian hujan? Kalau misalnya nyatanya nol ya nggak masalah. Paling nggak teman-teman sudah menyatakan hari ini kemungkinan untuk wilayah Lampung ada berpotensi hujan atau mempunyai kondisi hujan atau tidak berdasarkan data radar seperti itu. Jadi mungkin kurang kesimpulannya kurang diperkuat di akhir tadi. Baik, terima kasih Mas Smith, Mbak Salsa, sama Mas Robert ya, presentasinya luar biasa. Anggap aja ini latihan ya sebelum nanti proposal tahun depan. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Untuk kelompok 1 apa sudah siap? Halo, kelompok 1? Saya belum, Pak. Kelompok 2? Kelompok 2? Siap belum, Pak? Yang sudah kelompok siapa ini? Kemarin kelas yang satunya lagi sudah loh. Waktunya sama-sama saya berikan sama 45 menit sebenarnya. Mungkin karena efek pagi ya. Kelompok lain sebenarnya kemarin juga waktunya sama. Jadi untuk pengumpulan proposal di awal perkuliahan, setelah itu mengerjakan latihan, dan alhamdulillah sih mereka sesuai ya untuk pengumpulan proposal dan lain-lain. Yang sudah siapa ini untuk presentasi? Nggak usah takut salah, namanya belajar biasa. Siap, mohon izin Pak. Ya silahkan Mas Dava. Izin untuk mulai presentasi Pak. Ya. Mas Dava kelompok berapa ya, maaf? Izin Pak, kelompok 5, 13, 14, 15 Pak. Oke. Baik, silahkan. Siap, mohon izin Pak, apa sudah terlihat? Sudah. Mohon izin Pak, kami kelompok 5 akan jelaskan analisis data radar Lampung tanggal 13 Januari 19.00 sampai 20 UTC. Untuk anggota kelompoknya, Sudah Chandra Okvi, saya sendiri Dava Gautama, dan Dimas Bayu Sajiwo. Untuk produk yang kami pakai adalah CIMAC, SRI, dan PAC. Alasan menggunakan CIMAC adalah karena CIMAC adalah produk radar yang biasa digunakan oleh BMKG sendiri, sedangkan SRI dan PAC untuk menggambarkan curah hujan dari reflektivitas yang ada. Untuk yang pertama, mengenai CIMAC akan dijelaskan oleh Okvi. Mohon izin Pak, untuk CIMAX, izin menjelaskan untuk produk CIMAX ini. Jadi pada dasarnya produk CIMAX ini merupakan bagian dari produk Max. Suaranya kurang keras, maaf nggak terdengar. Yang lain terdengar? Kurang keras kayaknya ya.
Izin Pak, apakah terdengar? Masih kurang ya. Kalau pakai headset mending dilepas aja headsetnya, sepertinya kayaknya nggak terlalu membantu kalau headsetnya. Halo, silakan Mbak. Mulai kan? Ya, silakan Mbak. Mungkin Mas Dava aja yang cover karena suaranya tadi tidak terdengar jelas. Baik Pak, mohon izin Pak, dari produk SIMEK ini sendiri dapat kita lihat dari jam 19.00 sampai 20.00 untuk reflektivitasnya cukup rendah, yakni di bawah 30 dBz. Jadi kemungkinan curah hujannya di bawah, curah hujannya cukup kecil. Dimana bisa dilihat lebih lanjut di produk selanjutnya, yaitu SRI. Di produk SRI ini dapat kita lihat sendiri dari jam 19.00 sampai 20.00 di Lampung bahwa curah hujannya cukup kecil, yakni ada pada range 0,1 mm sampai sekitar 3,2 mm. Dan dominasinya di range 0,1 mm sampai 0,4 mm. Untuk yang terakhir, PAC akan dijelaskan oleh Dimas. Mohon izin untuk PAC sebagai hasil dari akumulasi curah hujan bisa dilihat untuk curah hujan akumulasinya berada di range sama seperti produk SRI 0,1 dan yang paling mendominasi di sekitar 1,6 mm sehingga memang menunjukkan bahwa intensitas hujan di daerah tersebut kecil. Cukup, Pak. Oke. Sampai sini cukup. Baik, terima kasih. Presentasinya luar biasa untuk Mas Dimas, Mas Dava, sama Mbak siapa tadi saya lupa. Izin Pak, Chandra Okvi Pak. Ya, Mbak Chandra. Mungkin evaluasi saja ya tadi sama seperti kelompok sebelumnya. Mungkin karena waktu terbatas juga sih mungkin. Jadi, nanti untuk yang sudah presentasi bisa memperbaiki presentasinya. Nanti dikumpulnya nanti aja. Mungkin bisa jadi minggu depan atau minggu depannya lagi. Teman-teman perbaiki. Mungkin kalau ada menambah analisis silahkan ditambahkan. Intinya tadi yang disampaikan oleh kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya. Dia melakukan analisis SIMEX sama dengan analisis akumulasi curah hujan.
ada beberapa untuk CMATS ya. Mungkin untuk kelompok ini bisa memberikan informasi tabel estimasi curah hujan berdasarkan reflektivitas. Mungkin dulu ada kayaknya mungkin di PPT-nya Pak Gumilang ya, menginformasikan kalau reflektivitasnya sekian, estimasi curah hujannya sekian, sekian, sekian. Atau hujannya sedang, ringan, lebat. Jadi teman-teman bisa mengacu tabel itu ya. Tabel itu untuk menjelaskan kemungkinan untuk periode waktu ini dengan reflektivitas rentang sekian sampai sekian berpotensi hujannya hanya ringan hingga sedang. Lalu untuk produk PAC, teman-teman harus berhati-hati ya kalau menggunakan, mungkin nanti pada saat bekerja atau saat teman-teman berdinas. PAC bukan sebagai benar-benar data real hujan ya, karena pengamatan radar ada kelemahannya, baik radar, baik satelit atau pengamatan remote sensing, itu cenderung underestimate terhadap pengamatan real observasinya yang pengamatan real langsungnya seperti itu, pengamatan real aktualnya. Dia cenderung lebih rendah nilainya, bahkan sangat rendah dibanding nilai aktual dari pengamatan secara langsung tersebut. Jadi kalau di situ memang curah hujannya sangat kecil ya, 0, di bawah 1 malah. Kalau di bawah 1 kan kayak drizzle seperti itu. Nah, itu perlu diwaspadai dalam penyampaian. Takutnya nanti saat teman-teman mempresentasikan mungkin kepada gubernur atau mungkin kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang analisis cuaca buruk yang terjadi sebelumnya, perlu dikasih catatan pada PAC tersebut, yaitu bahwa ini adalah data estimasi yang secara penelitian sebelumnya menjelaskan tentang underestimate. Ya, ini memberi gambaran saja tentang luasan area yang kalau PAC sebenarnya gambaran tentang luasan yang terjadi hujannya, itu sih menurut saya bisa digunakan. Wilayah yang terjadi hujan adalah sekian, tapi untuk menentukan lebat tidak sedang itu agak riskan menggunakan data PAC tersebut. Biasanya kalau saya menggunakan PAC itu untuk membandingkan data antara si radar dengan data observasi ya, apakah dengan nakar hujan atau dengan helman. Nanti dilihat, dan memang beberapa penelitian menunjukkan nilainya cenderung underestimate untuk produk PAC tersebut atau produk estimasi hujan dari radar tersebut terhadap BMKG, cenderung estimate bahkan nilainya 1, tapi realnya hujannya bisa sampai 1 hingga 10 mili seperti itu. Tapi di radar tercantumnya 0, sekian. Itu yang mungkin jangan snipping. Oke. Kayaknya lagi sibuk diskusi ya, Mas Inlim. Oke, secara umum harus diperhatikan PAC ini seperti itu. Jangan langsung diberikan tanpa ada penjelasan bahwa PAC adalah satu produk mengestimasi droplet dalam awan, tapi tidak serta-merta mengestimasi benar-benar hujan yang turun seluruhnya seperti itu. Jadi makanya dia cenderung underestimate. Untuk analisis produk-produknya saya tidak akan salahkan atau benarkan, itu saya sengaja untuk teman-teman bisa kira-kira produk apa sih yang saya gunakan untuk analisis hari ini. Mungkin kekurangannya dari 2 presentasi belum menampilkan anginnya. Angin walaupun tidak terlalu heboh dampaknya atau eksposurnya, tapi kadang juga perlu dianalisis untuk proses, mungkin kalau kejadian angin kencang ya, untuk proses klaim asuransi itu juga penting juga untuk menampilkan produk angin ya, estimasi angin di radar. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Silahkan mungkin kelompok selanjutnya, kelompok 1 masih belum.
Harus sudah ya, sudah dikasih 2 kali kesempatan, lebih dari 3,5 jam. Silakan kelompok 1. Izin mempresentasikan, Pak. Ya, silakan. Share screen. Silakan, Mas Abi. Izin, Pak, apa udah terlihat, Pak? Ya, sudah. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mohon izin mempresentasikan analisis data radar Lampung dari jam 12.00 sampai jam 13.00 UTC. Anggota kelompok kami ialah Abdullah Azam, Abi Aslam, dan Andrizal. Untuk yang pertama, terdapat produk data radar yaitu SIMAX. Yang akan dipresentasikan oleh Abdullah Azam. Mohon izin Pak, untuk produk SIMAX pada jam 12 hingga jam 13 bisa terlihat antara antara 5 sampai 35 dBz. Pertumbuhannya bisa dilihat dari jam 12 hingga jam 13, Pak. Cuma sampai 30 benar nih. Itu yang jam 12. Izin, Pak, ada yang keliru, Pak. Iya, Pak. Mohon izin melanjutkan, Pak. Jadi di citra satelit SIMAX DBZ ini menginterpretasikan curah hujan. Antara di Lampung sendiri jam 12 hingga jam 13 reflektivitasnya antara 5 sampai sekitar 40 dBz.
Kira-kira potensi hujannya apa, Mas? Untuk potensi hujannya antara hujan ringan hingga sedang, Pak. Oke. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Abi Aslam. Izin presentasikan produk dari PPI Radar. Dapat dilihat pada gambar merupakan citra radar dari jam 12 sampai jam 13.00 UTC. Untuk reflektivitasnya sendiri dari 5 sampai sekitar 40 dBz. Berdasarkan dari reflektivitasnya tersebut dapat diindikasikan bahwa akan terjadi hujan sedang. Seperti itu, Pak. Oke. Untuk produk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adrizal Hanadias. Ya, siap. Mohon izin untuk selanjutnya ada produk dari SRI. Di produk SRI ini dilihat untuk di daerah utara Lampung terjadi hujan dengan intensitas 12 mm sampai dengan 50 mm per jam, yang diindikasikan bahwa telah terjadi hujan di wilayah utara Lampung jika dilihat dari produk SRI di sebagian utara wilayah Lampung. Siap, terima kasih Pak. Mungkin hanya 3 produk yang kami gunakan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup presentasinya. Saya kembalikan ke Abi Aslam. Izin Pak, dari kami itu saja, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih close untuk kelompok A ya. Cukup luar biasa dalam penyampaian tentang presentasi analisis kondisi cuaca Lampung pada jam 12 hingga 13 UTC ya. Mungkin untuk evaluasinya sama seperti 2 kelompok sebelumnya, nanti tolong dicatat. Jika nanti teman-teman yang sudah presentasi ingin menambah produk-produk lain, silahkan ya. Teman-teman kan kemarin banyak belajar produk extensionnya, tambahannya. Mungkin karena waktu saja, ya, mungkin jadi tidak semua tereksplor. Silahkan ditambahkan. Untuk pengumpulannya nanti masih lama, silahkan diperbaiki saja, ditambahkan informasi-informasi pada PPT, dibuat semenarik mungkin. Ya tadi mungkin karena melihat teman pakai CMAX semuanya. Sampai lupa untuk analisis anginnya bagaimana sih, kondisi anginnya seperti apa. Tapi sudah, jadi seakan-akan teman-teman hanya mendeteksi hujan tidak hujan, itu perlu diperhatikan juga. Parameter lain selain hujan angin juga penting, atau perlu dicek juga anginnya, karena kadang kita kan tidak memiliki data AWS yang rapat ya, jadi mau nggak mau ya kita menggunakan data dari radar, walaupun memang angin yang di radar bukan angin aktualnya ya, angin yang bergerak relatif terhadap radar. Tapi paling nggak itu sebagai acuan teman-teman untuk mengetahui, untuk bisa menggunakan data kecepatannya. Kalau anginnya di situ kencang, berarti kan partikelnya bergerak dengan kencang juga, ya kan? Otomatis di situ ada kejadian angin kencang. Itu juga perlu dicek. Tapi memang untuk arah, karena angin yang di radar bukan angin yang benar-benar persisi dengan angin aktualnya, memang tidak terlalu pas untuk digunakan. Untuk mungkin
mengganti nota observasi. Tapi untuk analisis kejadian angin kencang bisa, karena kecepatan ya yang didapat ya kecepatan cukup representatif dengan kecepatan angin aktual. Cuma mungkin arahnya yang tidak terlalu representatif seperti itu. Oh ya, tips ya, kalau teman-teman ada kegiatan tugas kelompok secara online kayak gini, untuk memudahkan koordinasi, teman-teman bisa memanfaatkan Google Doc. Jadi kalau teman-teman jadi bukan yang membuat PPT satu orang saja, tapi memang bisa semua anggota kelompok bisa bersumbangsi pada PPT tersebut. Jadi pembuatan PPT bisa secara online pakai Google Doc. Jadi siapapun yang input bisa langsung dilakukan di situ. Jadi tidak panik saat mungkin ada salah data atau kesalahan input data seperti itu. Jadi bisa langsung dirubah oleh siapapun yang mempunyai data tersebut. Karena waktunya sepertinya kurang untuk menambah satu kelompok lagi, untuk sisa kelompoknya nanti mungkin akan dilanjut minggu depan, dan minggu depan insya Allah saya akan dapat berikan materi tentang SOP pelaksanaan analisis kondisi cuaca, standarnya pakai produk apa saja. Bukan berarti yang menggunakan produk di luar itu disalahkan, tidak, tapi paling nggak teman-teman sudah menggunakan produk yang distandarkan. Kalau mau menambah lagi produk yang lain dari standar yang SOP nanti, ya tidak masalah, tapi harus berdasarkan landasan ilmiah atau landasan akademis. Kenapa pakai produk tambahan ini atau untuk tambahan produk ini untuk memperkuat produk standar yang di atas yang sudah kita jelaskan seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin menjelaskan, tolong diperhatikan tentang pelaksanaan nanti artikel ilmiah untuk artikel ilmiah untuk UAS ya. Jadi sebelum teman-teman untuk pengumpulan artikel ilmiah UAS nanti dilakukan saat periode UAS ya, periode akhir UAS. Kemungkinan mungkin saya kasih sampai hari terakhir periode UAS, silahkan. Jadi teman-teman bisa punya waktu yang panjang untuk menyusun artikel ilmiah tersebut. Mana Mas Azizal, sehat? Sehat ya Mas? Oh, kayak pusing, aduh banyak tugas ya. Sabar. Oke. Siapa? Yang kedua, sebelum melakukan pengumpulan tersebut, saya sudah diskusi dengan Bu Rida. Nanti kemungkinan ada sesi presentasi hasil dari pengolahan data teman-teman. Jadi silahkan masih dalam bentuk hasil dipresentasikan, tapi tentu dengan kalau bisa ya sebaik mungkin tidak standar tadi ya. Tadi termasuk produk standar karena waktunya kan cuma berapa menit ya, 30 menitan. Saya harap di presentasi nanti jauh lebih baik ya, terstruktur, tentang mungkin ada pendahuluannya sedikit, ada tentang informasi analisis penelitian yang dilakukan, kenapa pakai penelitian ini, ya seakan-akan teman-teman lagi belajar untuk sidang skripsi seperti itu. Pada presentasi itu nanti belum diminta artikelnya ya, masih dalam bentuk PPT nggak masalah. Nanti kita akan lihat, kita akan beri masukan ya, karena sesuai konsep dasar penelitian bahwa penelitian dilakukan oleh taruna-taruna STMG harus di bawah bimbingan dosen ya. Jadi saya harap kalau mau submit atau apa harus tetap mencari dosen pembimbingnya seperti itu siapa. Dan kalau teman-teman ingin melakukan submitting ke proceeding atau jurnal ya, sebelum itu tolong lapor ya, paling enggak memberi informasi secara lisan ke Sekprodi atau ke Prodi. Kebetulan mungkin Kaprodinya belum ada yang terdefinitif, sekarang mungkin dipegang oleh Pak Agung, nanti informasikan aja ke Pak Agung, Pak saya ingin melakukan submit jurnal seperti itu. Mungkin minta biasanya sih dari Prodi akan memberikan form ya, atau mungkin teman-teman sudah ada formnya untuk pengajuan
melakukan pelaporan jurnal yang akan disubmit tersebut. Lalu saya minta teman-teman, jika telah melakukan sebelum melakukan submitting, ya ini jurnalnya seperti ini. Ya mungkin teman-teman ada yang berbaik hati ya masukkan kami sebagai co-author. Ya. Tapi tolong hargai kami, seakan-akan jangan sampai nanti sudah mau conference atau sudah mau sudah submit dan sudah di-ACC baru ngomong ke kita gitu, seakan-akan peran kita tidak ada gitu. Karena mungkin saya tahu mungkin teman-teman takut nanti kalau tambah dosen malah suruh ini suruh itu, bukan masalahnya itu. Jadi teman-teman kan perlu ada bimbingan, jangan sampai penelitian itu di luar konsep dasar yang telah kita pelajari bersama-sama. Jadi tetap sebelum submit juga harus melapor ke co-author dosen yang ditunjuk gitu. Dan saya harap mungkin bisa nanti bekerja sama apakah dengan saya silahkan, atau dengan Bu Rida atau dengan Pak Gumilang. Mungkin nanti nomornya bisa saya share juga untuk Pak Gumilang, silahkan. Mungkin saya minta izin dulu mungkin Pak Gumilang, kalau ada teman-teman yang ingin diskusi tentang penelitiannya nanti bisa menghubungi beliau. Tapi saya minta juga teman-teman jangan lupa kalau sudah mendapat masukan, dapat input, ya mau nggak mau masukan sebagai co-author itu sebagai tanggung jawab akademis bagi teman-teman. Tapi bukan berarti kami yang pembimbing minta menjadi penulis pertama ya. Penulis pertama tetap teman-teman gitu. Nah, teman-teman sebagai aktor utamanya ya. Kita hanya mungkin melakukan input tentang masukan-masukan tentang perbaikan dari penelitian teman-teman. Kemungkinan pelaksanaan presentasi akan dilaksanakan minggu kedua hingga ketiga bulan Juni ya. Jadi saya harap teman-teman sudah dapat datanya kan? Apa ada yang masih dapat kendala? Ada yang belum dapat data? Jadi kalau sudah dapat data silahkan. Pak, sebagian sudah dapat, sebagian ada yang belum Pak. Kendalanya apa Mas Gali? Izin Pak, yang belum itu kendalanya ada di Set Tangerang Pak. Ada di? Harus nunggu di Set Tangerang. Oh, Set Tangerang. Nunggu apa? Untuk dari PCR radarnya katanya harus nunggu 1 bulan gitu Pak. Oh, kalau misalnya waktunya lama, tolong diganti saja set lokasi dan tanggalnya. Gitu. Maksudnya koordinasi, Pak. Kalau gitu saya minta, karena butuh datanya cepat, saya minta teman-teman cari kasus yang lain. Silahkan ganti tanggalnya aja. Karena kita butuh paling nggak nanti untuk presentasi di minggu Juni kedua atau ketiga itu ada sudah presentasi hasil gitu. Jadi segera menginfokan saja ke WA-nya Pak kalau misalnya minta data ini. Segera hari ini ya kalau memang ada kendala tentang data, silahkan ganti kasus yang lain atau ganti hari yang lain yang datanya tersedia. Kalau idealis nanti nggak selesai gitu. Nah, teman-teman dikejar deadline, silahkan cari waktu atau lokasi yang lain, set lokasi yang lain radar, coba ditawar ke pihak PIC-nya Pak, ini saya mau ganti hari tapi apa boleh tanpa surat lagi Pak, karena prosesnya panjang, ini saya sudah harus mengumpulkan harus merubah deadline-nya seperti itu. Untuk proposal nggak perlu dirubah, nggak apa-apa, sudah dikirim itu sebagai saya hanya menilai penulisannya dan alur logikanya untuk proposal seperti itu. Karena kalau nunggu 1 bulan nggak jadi, 1 bulan lagi kan sudah selesai ini perkuliahan, sudah mungkin selesai UAS. Nanti teman-teman malah belum
dapat apa-apa. Jadi kalau ada kendala datanya belum dapat, segera cari ganti lokasi atau ganti tanggal yang tersedia datanya, hubungi PIC yang di WA tadi tersebut. Jangan diem ya, jangan udah nggak ada datanya, pasrah. Ntar giliran saya suruh kumpul baru ngomong, datanya nggak ada Pak, ini nggak. Dari kemarin kenapa nggak melapor, nggak berinisiatif ganti lokasi atau ganti tanggal seperti itu. Itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Ada lagi kendalanya untuk data? Jika tidak ada kendala, tolong disampaikan apa misalnya datanya belum ada, sampaikan saja ke saya atau mungkin teman-teman langsung ke PIC, silahkan. Itu ya. Jika tidak ada, maka saya tutup pertemuan hari ini. Saya cuma mengingatkan nanti di minggu 2 dan 3 kita akan melakukan presentasi tentang hasil penelitian teman-teman. Saya mohon maaf, mungkin pada pertemuan ini ada salah-salah perkataan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Sama-sama.